Oke gengs, selamat datang di Fanti Movie. Pada video kali ini, admin ingin menceritakan sebuah alur cerita Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam menceritakan kisah perjuangan hidup Maya dan Dini, dua orang sahabat yang bertahan hidup di kota sebagai petugas gerbang tol. Mereka berdua hanya memiliki satu sama lain. Kehidupan tidak pernah mudah dan selalu menemui kegagalan. Insiden penyerangan yang dialami Maya saat bekerja di gerbang tol ternyata membawanya ke babak baru kehidupannya. Ia mendapatkan informasi bahwa mungkin memiliki warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya di desa asalnya. Maya dan Dini akhirnya bertekad menuju kampung tempat asalnya dulu, desa Harjosari. Namun, begitu sampai di sana, Maya dan Dini hanya menemukan sebuah rumah besar yang kosong dan nampak menyeramkan. Desa itu pun nampak aneh dan tak wajar, karena ada begitu banyak makam anak-anak. Warga desa juga nampak tidak senang dengan kedatangan Maya dan Dini. Hingga pada suatu hari, ketika Maya hendak mencari makan, Dini didatangi oleh dua warga suruhan Kisap tadi, kepala desa sekaligus dalang terkenal di desa itu. Mereka mengatakan bahwa rumah besar yang ditempati Dini adalah milik waris yang bernama Rahayu. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Kisah dimulai. Maya dan Dini adalah dua sahabat karib yang bekerja sebagai kasir gerbang tol. Pada suatu malam, saat bertugas, Maya bercerita kepada Dini melalui telepon seluler tentang seorang pengemudi misterius yang selalu melintas setiap malam. Dengan tatapan yang tajam, yang tentu saja membuat Maya takut. Di tengah percakapan, pengemudi misterius yang mereka bicarakan kembali melintasi gerbang tol dan mengamati Maya. Maya yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, kemudian memberitahu Dini. Setelah melintas, pengemudi itu berhenti di tepi jalan untuk kembali ke pos Maya dengan beberapa pertanyaan. Sesaat setelahnya, pengemudi itu kembali ke mobil mengambil sebilah golok dan berusaha menyerang Maya. Histeris, Maya berupaya melarikan diri keluar pos. Pengemudi itu berhasil melukai Maya di bagian paha dengan golok. Sebelum akhirnya, polisi menembaknya tepat di kepala hingga tewas. 3 bulan kemudian, Maya dan Dini akhirnya berhenti bekerja sebagai kasir jalan tol dan memilih berjualan pakaian di los pasar yang ternyata sepi pembeli. Menghadapi kesulitan keuangan, Maya akhirnya berpikir untuk mencari keluarganya di desa Harjosari. Dengan harapan dapat menemukan peninggalan berharga orang tuanya yang bisa dijadikan uang. Ketika Maya sedang buang air kecil di toilet pasar, ia mendapat secari kertas yang muncul dari luka sayatan golok. Maya kemudian memotret kertas itu. Tiba-tiba Dini menghampirinya. Lalu tanpa disengaja, kertas tersebut masuk ke toilet dikarenakan Maya terkejut dengan kehadiran Dini yang datang tiba-tiba. Singkat cerita, Maya dan Dini memulai perjalanan mereka ke desa Harjosari. Menempuh perjalanan menuju terminal kawasan itu, dalam perjalanan, Maya berkenalan dengan seorang dosen sastra bahasa Rusia yang ternyata tahu hal-hal goib. Melalui pria itu, Maya akhirnya mengetahui kertas yang di dalam kulit pahanya itu merupakan jimat pelindung dari makhluk halus yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Menurutnya, jimat itu dibuat oleh orang yang sangat jahat. Kemudian, Maya dikejutkan oleh penampakan 3 gadis kecil di pinggir jalan saat bus yang dia tumpangi melintasi sepinya hutan pada tengah malam itu. Setibanya di terminal, Maya mengalami kesulitan, sebab tidak banyak orang yang mengetahui tentang desa Harjosari. Beruntungnya, ada seorang penarik delman yang bersedia mengantar mereka walau harus membayar mahal. Setibanya di sana, mereka disambut tatapan dingin warga sekitar. Maya kemudian minta diturunkan di rumah kepala desa Harjosari, Kisap tadi yang sekaligus seorang dalang terkenal. Setibanya di rumah itu, Maya dan Dini tidak dapat bertemu dengan Kisap tadi, melainkan hanya bertemu seorang wanita tua bernama Nyi Misni, ibu dari Kisap tadi. Untuk menghindari kecurigaan, Maya mengaku sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kesenian, khususnya profesi dalang wayang kulit. Nyi Misni mengatakan bahwa Kisap tadi sedang tidak ada di rumah. Dia sering berpergian ke desa lain untuk melakukan pekerjaan lain, yaitu sebagai dalang wayang kulit. Dan kemudian, mereka menginap di rumah peninggalan orang tua Maya yang sangat besar.
Saat malam, Maya sering mendengar suara berisik tak berwujud yang membuatnya tak nyaman. Dalam kurun waktu 2 hari, mereka menyaksikan hal yang tak wajar di desa itu. Setiap hari, warga memakamkan bayi yang meninggal setelah dilahirkan. Maya dan Dini memberanikan diri untuk mendatangi kerumunan warga tersebut dan bertemu langsung dengan Kisap tadi. Kisap tadi dan warga lain mulai curiga. Saat Maya keluar untuk mencari makan, Dini didatangi oleh 2 orang warga suruhan Kisap tadi dan bercerita kalau rumah tua ini punya pewaris tunggal, anak perempuan bernama Rahayu. Saat itu juga, Dini mengaku bahwa dirinya adalah Rahayu sang pewaris rumah tua ini. Dini kemudian dijebak 2 orang itu dan dibawa ke hutan. Dini akhirnya dibawa ke tempat ritual ilmu hitam untuk dijadikan tumbal. Saat Kisap tadi dan Nyimisni sudah berada di sana, Dini dibunuh secara disembelih, lalu dikuliti oleh Nyimisni untuk kemudian kulitnya dijadikan wayang kulit.